Perkenalkan, saya akan memperkenalkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini ada alat dan bahan yang steril, dan di sini ada alat bahan yang non steril. Di alat bahan yang steril ada bak instrumen yang di dalamnya terdapat pinset anatomis 2 buah, pinset chirurgis 1 buah, kemudian gunting angkat jahitan dan gunting jaringan. Kemudian ada kapas lidi, kemudian ada kasa steril dan kom steril 2 buah. Dan juga ada sarung tangan steril dan korentang. Di alat bahan yang non steril, di sini ada kapas yang sudah diberi larutan alkohol, kemudian ada modern dressing, plester. Di sini ada perlak dan alas perlak, ada penggaris luka, gunting plester. Di sini ada betadine, perban gulung, kemudian ini cairan antiseptik untuk mencuci tangan, ini cairan pembersih luka NaCl, di sini ada wash bensin, ada alkohol 70%, sarung tangan bersih, di sini ada bengkok yang berisi larutan disinfektan, dan di sini ada bengkok yang sudah dilapisi plastik yang berwarna kuning untuk sampah medisnya. Mulailah dengan komunikasi terapeutik. Ibu, perkenalkan nama saya Sinta Rusmati Sudiro. Saya perawat yang berjaga untuk siang sampai malam. Di sini saya akan melakukan prosedur perawatan luka yang bertujuan untuk membantu ibu membersihkan luka ibu agar tidak terinfeksi. Sebelumnya, apa benar dengan Ibu Nawal? Kalau boleh tahu ibu umurnya berapa, Bu? 30 tahun. Alamatnya di mana, Ibu? Di Desa Gempol. Baik. Saya akan melakukan prosedur ini sekitar 15-20 menit. Apa Ibu bersedia? Baik, kalau begitu izinkan saya untuk mencuci tangan dan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Terima kasih, Bu. Sebelum melakukan prosedur, Mulailah dengan melakukan cuci tangan. kemudian kita menggunakan sarung tangan yang bersih. Setelah itu kita siapkan perlak dan alas perlak, kemudian dekatkan bengkok sampah medisnya. Misi, Ibu. Kemudian ambil menggunakan korentang karena ini adalah area yang steril. Ambil pinset anatomis, kemudian kapas lidi. Kemudian baluri kapas lidi menggunakan wash bensin. Kemudian basahi area plester. Kemudian minta pasien untuk sedikit menarik nafas jika terasa sakit. Mohon menarik nafas ya, Bu, jika terasa sakit.
Tarik nafas Ibu. Kemudian lepas sarung tangan bersih. Kemudian ambil cairan NaCl, kemudian tuangkan ke dalam kom. Tuang secukupnya. Kemudian siapkan sarung tangan steril, lihat tanggal kadaluarsanya dan lihat kondisi packingnya. Di sini sudah ada petunjuk untuk handscoon yang dipakai untuk tangan kiri dan kanan. Buka secara hati-hati. Ambil bagian luar dari handscoon. Pastikan tidak mengenai area luar dari sarung tangan steril. Kemudian ambil untuk tangan kiri. Rapikan handscoon bagian luarnya. Setelah terpasang, pastikan area handscoon ini steril. Kemudian kaji luka dengan metode measure. M yakni mengukur panjang, lebar, dan kedalaman dari lukanya. Kita dapat menggunakan pengaris luka. Lukanya 6 cm dengan lebar 0,5. Kemudian selanjutnya eksudat, kita melihat kualitas dan kuantitas ada atau tidaknya eksudat. Kemudian selanjutnya appearance, yaitu kita lihat dasar lukanya. Di sini dasar lukanya berwarna merah. Kemudian suffering yakni jenis dan tingkat nyeri. Sebelumnya Ibu apakah ada keluhan nyeri? Baik, selanjutnya yakni undermining. Kita melihat ada tidaknya kerusakan pada area luka. Kemudian reevaluasi. Kaji kembali semua parameter yang telah kita lakukan. Kemudian edge. Kita melihat tepi atau pinggir luka apakah tersambung atau terputus. Baik. Selanjutnya kita menyiapkan pinset anatomis dan pinset chirurgis dan kasa steril. Karena saya memakai sarung tangan yang steril, saya bisa menggunakan tangan saya secara langsung. Ambil sesuai kebutuhan. Di sini saya mengambil 3 buah.
Selanjutnya, bersihkan area luka pasien. Mohon maaf ya, Ibu. Pastikan yang menyentuh kulit pasien yakni pinset anatomis. Kita bersihkan dengan gerakan menggulung. Setelah itu, bersihkan tepi luka pasien. Selanjutnya, bersihkan area luka pasien menggunakan kasa yang kering. Bersihkan area tepinya juga. Kemudian, kita beri obat kepada luka pasien menggunakan modern dressing. Kita bantu menggunakan pinset anatomis. Pastikan seluruh luka pasien tertutup. Kemudian, tutup menggunakan kasa yang steril. Kita membutuhkan satu lagi. Taruh di bengkok yang sudah diisi larutan disinfektan. Kemudian plester. Baik, setelah selesai melakukan tindakan, kita beritahu kepada pasien bahwa tindakan telah selesai dilakukan. Ibu, pembersihan luka Ibu sudah selesai dilakukan. Saya akan kembali lagi 3 jam ke depan ya Ibu. Apabila Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa panggil saya. Saya izin untuk merapikan dan cuci tangan Ibu. Semoga lekas sembuh. Kemudian lepas sarung tangan. Ambil bengkok yang berisi sampah medis. Ambil kain perlaknya. Kemudian cuci tangan kembali.
Tindakan telah selesai dilakukan.